Malam di Baghdad sedang sunyi. Hanya suara derit pintu kedai yang menutup dan langkah kaki para pedagang yang pulang. Abu Nawas berjalan santai menyusuri jalan berbatu, menggenggam sisa roti di kantongnya. Udara malam terasa menggigit, membuatnya mengeratkan jubah tipis yang ia kenakan. Di tikungan sempit yang jarang dilalui orang, tiba-tiba terdengar suara berat memanggil, "Hai, Abu Nawas." Langkahnya terhenti. Dari bayangan gelap, muncul sosok tinggi menjulang. Matanya merah menyala seperti bara, kulitnya legam berkilau, dan senyumnya memamerkan deretan gigi tajam. Abu bukannya takut, malah mengangkat alis. "Siapa kau?" "Penagih utang," candanya. Makhluk itu menggeram kecil, lalu tertawa. "Aku iblis. Sudah lama aku mengamatimu, Abu Nawas. Kau licik, maksudku, cerdas. Aku ingin kau menjadi penasehatku." Abu menatapnya dengan tatapan datar, lalu terkekeh. "Penasehat iblis, itu tawaran paling aneh yang pernah kudengar. Untuk apa makhluk sepertimu butuh nasihat manusia?" Iblis mendekat, suaranya rendah tapi jelas. "Zaman ini manusia terlalu pintar. Rayuanku mulai tak mempan. Aku butuh trik baru, dan kau ahli dalam mempermainkan orang." Abu tersenyum tipis, merasa ada permainan menarik yang bisa ia mainkan di sini. Abu Nawas melangkah setengah lingkar, mengamati iblis dari ujung kepala hingga kaki, seolah sedang menilai kualitas barang di pasar. "Kalau aku terima, apa untungnya bagiku?" tanya Abu akhirnya. Iblis tersenyum licik, mengangkat tangannya. Dalam sekejap, tanah di depan mereka dipenuhi koin emas berkilauan, memantulkan cahaya bulan. "Kau akan kaya raya, hidup tanpa kekurangan," ujarnya. Abu memandangi emas itu lama, lalu menendang salah satu koin dengan ujung sandal. "Aku pernah melihat orang hancur karena emas. Tapi, tawaranmu tetap menarik. Meski begitu, aku tak suka membuat keputusan tergesa-gesa. Biarkan aku berpikir dulu." Iblis mengangguk, yakin Abu akan menerima. "Besok malam, temui aku di tempat ini. Bawa jawabanmu." Abu menatap emas itu sekali lagi, lalu berbalik pulang sambil bergumam, "Kalau iblis saja minta nasihatku, berarti ada yang salah di dunia ini, atau justru ada peluang besar untukku." Keesokan malamnya, Abu kembali ke tikungan itu. Iblis sudah menunggu, bersandar di dinding seperti preman pasar. "Jadi, kau setuju?" tanya iblis. Abu mengangguk pelan. "Setuju, tapi ada syarat. Aku tidak mau menjerumuskan orang miskin." Iblis mengerutkan dahi. "Kenapa? Mereka paling mudah dijebak." Abu mengangkat tangannya, seperti guru menegur murid. "Justru karena mudah. Tidak ada seninya menipu orang yang lapar. Tantangan ada pada mereka yang mengaku bijak, suci, atau kuat, tapi diam-diam rakus. Itu baru permainan." Iblis terdiam sejenak, lalu tersenyum puas. "Baiklah, mulai malam ini, kita hanya akan menargetkan orang-orang besar yang pura-pura saleh tapi tamak." "Aku suka idemu." Abu menyilangkan tangan. "Kalau begitu, kita resmi bekerja sama. Tapi ingat, aku penasehat, kau eksekutornya. Aku hanya memberi jalan, kau yang melangkah." Malam itu juga, iblis menceritakan target pertama, seorang hakim terkenal di Baghdad yang di mata rakyat tampak adil, tapi diam-diam menerima suap dari pihak tertentu. "Biasanya, aku membuatnya marah agar salah memutus perkara," kata iblis. Abu menggeleng. "Terlalu kasar. Jika kau menekan langsung, ia akan waspada. Kita perlu sesuatu yang membuatnya takut tanpa sadar dari mana sumbernya." Abu lalu meminjam sebuah buku hukum langka dari perpustakaan istana, membungkusnya rapi, dan pergi ke rumah hakim itu. "Tuan Hakim, ini hadiah kecil dari pengagum kebaikanmu," kata Abu dengan senyum manis. Hakim, yang suka dipuji, menerimanya tanpa curiga. Ia tidak tahu bahwa di antara halaman buku itu, Abu menyelipkan sebuah surat misterius yang isinya bisa membuat siapapun berkeringat dingin. Begitu hakim itu membuka buku malam harinya, ia menemukan secarik kertas di halaman tengah. Tulisan di dalamnya berbunyi, "Kami tahu semua rahasiamu. Jika kau ingin aman, datanglah ke rumah Abu Nawas malam ini." Hakim langsung pucat. Ia membatalkan semua agenda, lalu datang tergesa-gesa ke rumah Abu, tanpa pengawal, hanya membawa mantel untuk menyamarkan diri. Di rumahnya, Abu menyambut santai. "Oh, Tuan Hakim, malam-malam begini. Mari duduk, minum teh." Hakim menatapnya tegang. "Apa maksud surat itu?" Abu tersenyum samar. "Aku tidak menuduh apa-apa, tapi bukankah menyenangkan kalau mulai hari ini kau benar-benar adil, supaya tak ada yang bisa memerasmu?" Hakim terdiam,
merasa terjebak. Sejak itu, ia mulai berhati-hati dalam memutuskan perkara. Iblis yang mengintip dari kejauhan menggerutu, "Hei, bukankah seharusnya kita menjerumuskannya?" Abu menjawab santai, "Sabar. Kadang membuat orang ketakutan itu lebih seru daripada langsung menyesatkannya." Iblis masih cemberut saat mereka berjalan pulang dari rumah hakim. "Aku mempekerjakanmu untuk membuat mereka rusak, bukan jadi baik," gerutunya. Abu tetap tenang, bahkan sempat menguap. "Tenanglah, kawan. Kau ini terlalu terburu-buru. Kalau kau merusak mereka sekarang, efeknya hanya sebentar. Tapi kalau kau membuat mereka terlihat baik di mata orang, lalu diam-diam memupuk kesombongan, mereka akan jatuh lebih dalam." Iblis memandang Abu dengan tatapan setengah percaya. "Jadi menurutmu, memperbaiki orang itu bagian dari rencana menjatuhkan?" Abu mengangguk. "Betul, ada orang yang kalau dipaksa terlalu baik, akan merasa bosan atau tertekan. Saat itulah, sedikit godaan akan terasa seperti kebebasan. Dan kau bisa masuk tanpa mereka sadari." Iblis merenung, lalu mengangguk pelan. "Kau memang punya cara berpikir yang menyebalkan tapi masuk akal." Abu tersenyum. "Itulah kenapa kau mempekerjakanku." Target berikutnya yang diusulkan Iblis adalah seorang pedagang rempah besar di Baghdad. Ia terkenal suka menimbun stok lalu menjualnya mahal saat rakyat kesulitan. Iblis berkata, "Biasanya aku buat dia tamak dengan cara menggandakan keuntungan mendadak." Abu mengangkat tangan, "Tidak perlu sihir. Biarkan dia jatuh dengan langkahnya sendiri." Abu mendatangi pedagang itu, membawa kabar palsu bahwa seorang saudagar dari Basrah ingin membeli seluruh rempahnya dengan harga tinggi untuk diekspor ke negeri jauh. "Kalau kau setuju, kau akan jadi penguasa rempah di Baghdad," bisik Abu. Mata si pedagang langsung berbinar. "Kalau begitu aku akan beli semua rempah di pasar, supaya tak ada yang tersisa untuk pesaing." Abu pura-pura memberi saran tambahan, "Naikkan sedikit harganya, supaya orang tahu kau satu-satunya pilihan." Pedagang itu mengangguk tanpa curiga, merasa dirinya akan jadi raja dagang. Tak butuh waktu lama, pasar Baghdad kacau. Si pedagang membeli rempah dari semua penjual kecil dengan harga tinggi, tapi kemudian menjualnya kembali dengan harga 3 kali lipat. Pedagang lain, tak mau kalah, ikut menaikkan harga. Warga mulai resah dan marah. Gosip pun sampai ke telinga raja. "Panggil pedagang itu ke istana," perintahnya. Di hadapan raja, si pedagang mencoba berbohong, tapi para saksi sudah banyak. Akhirnya ia didenda berat dan sebagian hartanya disita untuk menurunkan harga di pasar. Iblis yang melihat dari kejauhan menepuk tangan puas. "Akhirnya, kau membuatnya jatuh juga." Abu hanya mengangguk santai. "Ya, tapi ingat, sekarang dia akan punya utang. Dan orang yang berutang akan lebih mudah kau kendalikan." Iblis tersenyum lebar. "Kau ini benar-benar tahu cara merawat mangsa." Beberapa hari setelah kejadian itu, Iblis menghampiri Abu dengan wajah cerah. "Aku harus mengaku, cara-caramu memang lambat, tapi hasilnya lebih memuaskan. Korban merasa jatuh karena keinginannya sendiri. Mereka tak sadar kau ikut campur." Abu tertawa kecil. "Itu seni menjatuhkan orang, biarkan mereka menggali lubang. Lalu kita hanya menyediakan sekopnya." Iblis menepuk bahu Abu. "Kau hebat. Aku belum pernah melihat manusia menjerumuskan orang dengan cara setenang ini." Abu menyeringai. "Aku kan penasehat, bukan algojo. Tugasku memberi ide, bukan mengotori tangan." Iblis mulai merasa ia benar-benar menemukan partner yang unik, meski entah kenapa ia juga mulai curiga. Target ketiga adalah seorang pejabat istana yang gemar memamerkan kekayaan dan kekuasaan. Biasanya, Iblis membuatnya mabuk pesta dan lupa diri. Tapi Abu punya rencana lain. Ia mengatur sebuah pesta rakyat, lalu memuji pejabat itu di depan banyak orang. "Lihatlah, ini calon raja masa depan, bijak, dermawan, dan gagah," teriak Abu. Pejabat itu tersenyum lebar, menikmati sanjungan. Beberapa hari kemudian, kabar bahwa ia cocok menjadi raja mulai beredar. Ambisinya pun tumbuh, dan diam-diam ia mulai menyusun rencana merebut tahta. Sayangnya, telinga raja lebih tajam dari yang ia kira. Dalam waktu singkat, pejabat itu ditangkap dan diasingkan. Iblis terbahak. "Luar biasa, kau membuatnya menghancurkan dirinya sendiri." Abu mengangkat bahu. Orang yang terlalu percaya diri hanya butuh sedikit dorongan untuk jatuh. Minggu-minggu berlalu, dan Iblis mulai mengamati pola yang sama. Hampir semua target Abu Nawas memang jatuh, tapi bukan dengan cara yang ia bayangkan. Banyak di antaranya justru terlihat lebih berhati-hati atau tampak lebih baik sebelum akhirnya terpeleset oleh kesombongan sendiri. Suatu malam, Iblis memandang Abu dengan tatapan curiga.
Tunggu, dari semua target yang kita serang, banyak yang justru jadi lebih hati-hati. Kau ini menasehati aku, atau menipuku? Abu tersenyum santai sambil menyesap tehnya. Bukankah kau memang memintaku jadi penasehat? Aku hanya memberi nasihat terbaik, versi aku. Iblis menyipitkan mata. Versimu, Abu mengangguk. Ya, aku tak pernah berjanji menurunkan moral manusia dengan cara yang kau mau. Aku hanya memandumu menemukan titik lemah mereka. Iblis memukul meja, tapi kau sengaja membuat mereka takut berbuat jahat. Abu tertawa. Justru itu bagian dari jebakan. Orang yang dipaksa terlalu baik akan mendambakan keburukan, dan saat itu kau akan punya pintu masuk yang sempurna. Iblis terdiam, mencoba memahami logika aneh itu, tapi tetap merasa ada sesuatu yang ganjil. Beberapa hari kemudian, Iblis datang ke rumah Abu Nawas dengan niat membicarakan target baru. Namun pintu rumah itu terkunci rapat. Ia mengetuk berkali-kali, tak ada jawaban. Akhirnya ia memaksa masuk, dan mendapati rumah itu kosong. Hanya ada meja kayu dengan sebuah surat terlipat rapi di atasnya. Iblis membukanya, membaca tulisan tangan yang rapi, "Kawan, terima kasih atas kerjasama yang menyenangkan. Namun aku tidak mau menjadi penasehat yang dipecat karena membuat bosnya kalah cerdas. Sampai jumpa di kesempatan yang lain." Iblis meremas surat itu, wajahnya merah padam. Dia meninggalkanku sebelum aku sempat memanfaatkannya sepenuhnya. Geramnya, ia mencoba mencari Abu di pasar, di kedai, bahkan di istana, tapi tak ada tanda-tanda keberadaannya. Bagi Abu, menghilang adalah langkah terakhir untuk menang, dan ia melakukannya dengan gaya. Tanpa Abu Nawas, Iblis kembali menggunakan cara lamanya untuk menyesatkan manusia. Namun ia segera menyadari sesuatu yang mengganggu. Para pejabat, pedagang, dan tokoh berpengaruh di Baghdad kini jauh lebih hati-hati. Mereka takut dijadikan bahan permainan seperti korban-korban Abu sebelumnya. Bahkan beberapa di antaranya mulai berlaku jujur, meski hanya demi menjaga reputasi. Iblis mendengus kesal. Sial, dia meninggalkan jejak yang membuat pekerjaanku lebih sulit. Ironisnya, Abu yang sempat menjadi penasehat iblis justru meninggalkan warisan berupa rasa takut untuk berbuat jahat di kalangan orang berkuasa. Bagi rakyat kecil, perubahan ini seperti angin segar, harga barang sedikit stabil, keputusan hakim lebih adil, dan pejabat tak seenaknya pamer kekayaan. Kesal karena reputasinya terganggu, iblis memutuskan untuk membalas. Ia menyamar menjadi seorang pengemis tua yang compang camping, lalu duduk di depan kedai yang sering didatangi Abu. Saat Abu lewat, iblis mengulurkan tangan, "Tuan, tolong, sedikit uang untuk makan." Abu berhenti, menatap wajah sang pengemis lama sekali, lalu tersenyum. "Kalau kau benar-benar butuh, kau akan menghargai ini," katanya sambil memberikan sepotong roti basi. Iblis menatap roti itu, ingin marah tapi menahan diri. Abu melanjutkan, "Kau bisa memakannya atau menukarnya. Pilihan di tanganmu." Iblis menatapnya tajam. "Kau tahu ini aku, bukan?" Abu hanya mengedipkan mata, lalu pergi. Iblis meremas roti itu, sadar bahwa ia kembali kalah dalam permainan psikologis. Waktu berlalu, dan kisah tentang Abu Nawas yang pernah menjadi penasehat iblis, mulai menyebar di Baghdad. Tidak ada yang tahu pasti apakah cerita itu benar atau hanya bualan. Tapi setiap kali seseorang mencoba memeras, menipu, atau menindas rakyat, selalu ada yang berkata, "Hati-hati, nanti kau jadi korban permainan Abu Nawas." Abu sendiri menanggapi rumor itu dengan senyum misterius. "Kadang," katanya pada seorang kawan di kedai, "cara terbaik mengalahkan iblis adalah membuatnya percaya bahwa ia sedang menang. Padahal sebenarnya ia sudah kalah sejak awal." Dan dengan itu, ia kembali menjalani hari-harinya seperti biasa, bebas, licik, dan selalu satu langkah di depan siapapun, termasuk iblis.